Shalom, selamat sore, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam khotbah di Bukit Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17, 18, dan seterusnya, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Dia menggenapi hukum Taurat, maka anak-anaknya, pengikutnya, murid-muridnya harus ikut teladannya juga, melaksanakan hukum Taurat. Malah Tuhan Yesus bilang sampai langit dan bumi ini lenyap, berarti semuanya masih berlaku, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi, khususnya ahli-ahli Taurat, karena rata-rata mereka menerapkan hukum Taurat pada pelaksanaan ritual upacara agama. Ketat sekali kalau tentang ritualnya, tapi mereka tidak melaksanakan hal-hal yang diperintahkan untuk mereka lakukan bagi diri mereka sendiri. Misalnya sunat, hari ibadah. Saudara, sunat dan hari ibadah itu kan cuma salah satu dari sekian banyak hukum di dalam kitab Musa, yang tidak ada gunanya kalau tidak melakukan segenap perintah yang ada dalam hukum Taurat. Dalam Roma pasal 2:25 dikatakan sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Saudara, banyak orang cuma berpikir tentang sunatnya, tapi hal-hal lain tentang Tauratnya diabaikan. Hari Sabat, tapi hal-hal lain tentang Tauratnya diabaikan. Apa misalnya, saudara, yang pikir harus sunat, harus ibadah pada hari Sabat. Apakah kita melakukan misalnya yang ritual aja, korban pagi dan korban petang, itu kan ada di hukum Taurat, kan tidak dilaksanakan juga. Atau babi itu haram, iya dalam hukum Taurat babi itu haram, tapi apakah orang-orang yang Kristen yang tidak makan babi, apakah tidak makan lemak dari binatang yang lain? Karena makan lemak domba, lemak sapi, lemak ayam, lemak apapun itu haram, nggak boleh. Jadi melaksanakan satu tapi tidak melaksanakan yang lain itu percuma. Dan memang untuk melaksanakan semuanya mustahil, mustahil. Lalu juga gini, dalam hukum Taurat diajarkan tentang hukum, hukum ada hukum karena harus ada sistem hukum dalam satu bangsa yang adil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu prinsipnya sebetulnya adalah prinsip keadilan. Tapi dalam penerapannya gini, bukan prinsip keadilan, tapi membalas dendam. Aku menghukum orang lain yang bersalah kepadaku. Aku menghukum orang lain yang melanggar hukum Taurat. Apalagi kalau pelanggaran itu ditujukan kepada aku. Sebaliknya, kalau aku yang melanggar, aku sembunyikan baik-baik supaya orang tidak ada yang tahu, mengabaikan pelanggaran yang aku bikin. Ini kan sebetulnya yang munafik. Saudara, Tuhan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus mengembalikan hukum Taurat pada esensinya, memberikan teladan bagaimana mengenapi hukum Taurat, yaitu Tuhan Yesus menjadikan hukum Taurat itu sebagai way of life, sikap hidup. Pelaksanaan berasal dari hati, dan itu bisa dilakukan kalau mengasihi. Sebab memang saudara-saudara, kasih itulah inti, jiwa, dan roh dari hukum Taurat.
Tuhan Yesus ucapkan mengutip dari Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, kan menuntut balas. Ya, jadi saudara, kita tidak menerapkan mata ganti mata, gigi ganti gigi karena hukum Taurat itu dilarang. Tidak membalas dendam, tapi mengasihi sesama. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan dan memberi teladan bagaimana melaksanakan hukum Taurat secara utuh, yaitu karena aku mengasihi Tuhan, karena aku mengasihi kamu, maka aku tidak akan melakukan yang salah, aku tidak akan melakukan yang jahat terhadapmu. Apa itu? Ya semua hal yang melanggar hukum Taurat itu jahat, dan aku tidak akan melakukan terhadap engkau. Aku tidak akan membohongi engkau, aku tidak akan membenci engkau, aku tidak akan mengutuk engkau, aku tidak akan mencuri sesuatu daripadamu, dan seterusnya. Kemudian, aku akan mengampuni engkau kalau engkau bersalah kepadaku, dan aku akan segera berdamai kepadamu. Sebab Tuhan di dalam hukum Taurat mengajarkan, jangan engkau menuntut balas, jangan menaruh dendam. Aku akan mengampunimu, aku akan mengalah dan bermurah hati kepadamu. Kata Tuhan Yesus, ya, kalau ada orang menampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Maksudnya, berikan kepada mereka lebih daripada apa yang mereka inginkan, lebih daripada apa yang mereka minta kalau itu ada padamu. Aku tidak akan mengutuk kamu, tetapi mendoakan kebaikanmu, memberkati kamu pada waktu engkau susah, meskipun engkau memusuhi aku. Orang yang melaksanakan hukum Taurat tidak pernah bergembira kalau musuhnya jatuh, tidak pernah bilang kualat, tapi menolong kalau dia bisa menolong. Aku akan mendisiplin dan menghukum diriku sendiri bila aku melanggar hukum Taurat. Nah, ini yang berat, saudara. Karena Tuhan Yesus kan bilang gini, kalau matamu bersalah, mata kananmu salah, buang mata kananmu. Kalau tanganmu bersalah, potong tanganmu. Maksudnya, disiplinlah dirimu sendiri, hukumlah dirimu sendiri. Kalau engkau bersalah terhadap Tuhan, kalau melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, aku tidak membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Dan murid-muridku pun melakukan hal yang sama. Menjadikan hukum Taurat itu sebagai way of life, sebagai jalan hidup, bukan ritualnya. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Amin.